Al-mas'alatu tasi'atu. Al-masalatu utai masalah at-tasi'atu yang nomor 9 minal arkani dari beberapa rukun. Ihtalafu iku berbeda pendapat sapa ulama fi masil udunaini di dalam mengusap dua telinga. Hal huwa apakah utawi masul udunaini sunnatun iku hukumnya sunnah au faridatun atau fardu. Masalah yang nomor 9 dari beberapa rukun yaitu ulama berbeda pendapat di dalam mengusap dua telinga. Apakah di situ hukumnya itu sunnah atau hukumnya fardu? Itu pertama. Kedua, wal yujaddidu, apakah memperbarui sapa mutawadhi orang yang berwudu lauma karena mengusap dua kepala dua telinga alma ing air amla atau tidak. Yang nomor 2, apakah orang yang wudu itu ketika mengusap dua telinga itu dengan menggunakan air yang baru atau tidak. Air yang baru berarti mengambil air lagi. Kalau air yang kalau tidak air yang baru berarti air bekas dari mengusap kepala. Dinginnya langsung ini. Ya, di prakteknya itu sampean kan setelah gini terus kuping sendiri. Ya. Yang kedua, kalau tidak dengan air yang baru berarti kepala langsung kuping. Fadhaba maka berpendapat sapa ba'dun nasi sapa sebagian manusia atau sebagian ulama ila anau pada sesungguhnya masul udunaini faridatun iku hukumnya fardu. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengusap dua kuping, dua telinga itu hukumnya wajib. Wa anau dan sesungguhnya mutawadhi orang yang wudu iku yujadidu iku memperbarui sapa mutawadhi lauma karena uduna ini almaing air, dan karena hukumnya wajib maka orang yang wudu harus memperbarui air ketika mengusap dua telinga. Wa mimman dan ikut diantara ulama Kola yang berkata sapa man bihadzal qauli dengan inilah pendapat jama'atun utawi golongan min ashabi Malikin dari murid-muridnya Imam Malik. Adapun ulama diantara ulama yang mengatakan dengan pendapat ini yaitu jamaah dari ashabul Malik. Wa yata'awwaluna dan mentakwili sapa jama'atun min ashabil Malik ma'anahu serta sesungguhnya ma'anau beserta ma'ahada ya. Ma'ahada bersama inilah yujadidu anau sesungguhnya madhabu anau sesungguhnya apa? Faridah, anau faridatun. Iku madhabu Malikin iku madhabnya Imam Malik. Liqauli karena perkataannya Imam Malik fihima di dalam udunaini innahuma sesungguhnya udunaini minar roksi iku dari kepala. Dan jamaah itu mentakwil bahwa sesungguhnya bersama dengan Ba'dun Nas ya. Ba'dun Nas yang mengatakan bahwa masul udunaini itu merupakan wajib, itu merupakan madhabnya Imam Malik karena dawuhnya Imam Malik ngendikane Imam Malik di dalam masalah dua telinga mengatakan bahwa dua telinga itu termasuk dari kepala. Waqala dan berpendapat
Dan berkata sapa Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa ashabu dan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, masuhuma utawi mengusap udunaini fardun iku hukumnya fardu. Karo kadzalika sebagaimana ra'su. Ila anahuma kecuali sesungguhnya udunaini yumsahani iku diusap apa udunaini ma'arroksi bersama kepala bima'in wahidin dengan satu air, bima'in dengan air wahidin yang satu. Nanti kepala ini langsung, tapi hukumnya wajib mengusap kepala. Itu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya fardu. Waqala dan berkata sapa Syafi'i sapa Imam Syafi'i masuhuma utawi mengusap udunaini sunnatun itu hukumnya sunnah. Wa yujadidu dan memperbarui sapa mutawaddi lahuma karena udunaini alma'a ing air. Adapun Imam Syafi'i mengatakan mengusap dua telinga itu hukumnya sunnah dan harus menggunakan air yang baru. Waqala dan berkata biadal qauli dengan inilah pendapat sopo jama'atun sopo golongan aidon hal juga min ashabi Malikin dari murid-muridnya Imam Malik. Wa yata'awaluna dan mentakwili sopo jamaah aidon hal juga anausunya qauluhu iku pendapatnya Imam Malik. Lima karena hadis ruwiyah yang diriwayatkan anu dari Imam Malik anausunya Imam Malik qala iku berkata sopo Imam Malik hukmu mashihima utawi hukumnya mengusap udunaini hukmul madmadati iku seperti hukumnya berkumur. Wa aslu ihtilafihim utawi pokok perbedaannya ulama fi kauni mashihima di dalam adanya mengusap udunaini sunnatun iku sunnatan iku sunnah au fardon atau fardu. Ihtilafum iku perbedaannya ulama fil asari di dalam beberapa hadis al-waridati yang datang bidzalika dengan demikian itu masuk. Ani menghendaki sapa saya masau ing mengusapnya Rasulullah alaihi salatu wassalam udunai ing kedua kupingnya Rasulullah. Halia apakah utawi mashah mengusap iku ziyadatun iku tambahan alama atas perkara fil kitabi yang ada di dalam Al-Quran min masirroksi dari mengusap kepala. Fayakunu maka ada apa hukumnya udunaini ayuh malah iku diarahkan apa hukmuhuma ala nadbi atas sunnah limakan ta'arudi karena tempatnya berlawanan aladhi yang yutakhayalu yang di cekro ya di pisah-pisah apa baina apa di antara asar wa bainal ayati dan di antara ayat in khumilat apabila diarahkan apa asar alal wujubi atas wajib. Dan pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa mengusap dua telinga itu hukumnya sunnah dan menggunakan air yang baru, itu pendapat tersebut juga didukung oleh golongan dari Ashabu Malik. Dan mereka mentakwili juga bahwa pendapatnya Imam Syafi'i itu seperti pendapatnya Imam Malik. Karena apa? Karena ada perkara yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa sesungguhnya Imam Malik itu berkata bahwa hukumnya mengusap kedua telinga itu seperti hukumnya berkumur. Kalau berkumur hukumnya sunnah, maka mengusap dua telinga juga hukumnya sunnah. Karena apa? Hukumnya seperti hukumnya berkumur. Wa aslu ihtilafim, adapun pokok perbedaannya ulama itu di dalam mengusap kedua telinga itu sunnah atau fardu, itu adalah perbedaannya ulama
di dalam hadis yang datang, ada hadis yang menjelaskan tentang mengusap telinga, yaitu mengusapnya. Rasulullah pernah mengusap telinga, kedua telinganya, sehingga hadis tersebut disimpulkan apakah mengusapnya Rasulullah pada telinga itu merupakan tambahan dari ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di situ ayatnya kan wamsahu biruusikum gak ana uduna ini. Ketika Rasulullah itu melakukan mengusap kedua telinga, itu apakah tambahan dari Al-Quran yang mengatakan wamsahu biruusikum, mengusap kepala, maka hukumnya ketika di situ dianggap cuma tambahan, hadis tersebut cuma tambahan dari Al-Quran, menambahi pada Al-Quran, maka hukumnya mengusap kedua telinga itu diarahkan ke hukum sunnah, karena ada perlawanan yang membeda-bedakan antara hadis dan ayat. Apabila di situ kok diarahkan ke arah wajib. Kalau wajib nggak bisa, karena di situ ada dibeda-bedakan. Kalau mengusap kedua telinga itu hukumnya wajib, kenapa kok tidak dijadikan satu di dalam ayat? Kenapa kok dibedakan di hadis gitu? Sehingga ulama menyimpulkan bahwa hukumnya mengusap kedua telinga itu hukumnya sunnah dan menambahi dari, merupakan tambahan dari ayat. Amhiyah atau utawi asar, mubayyinatun iku menjelaskan lil mujmali pada ayat yang masih global, aladzi yang fil kitabi di dalam Al-Qur'an. Fayakunu maka ada apa hukumnya uduna ini, hukmur roksi iku hukumnya kepala, fil wujudi di dalam wujudnya. Jadi yang pertama, ketika telinga itu, mengusap telinga itu dalam hadis itu merupakan tambahan untuk mengusap kepala, maka hukumnya mengusap kedua telinga itu hukumnya sunnah karena tambahan. Tapi ketika di situ ayat tersebut, hadis yang menjelaskan tentang mengusap telinga itu merupakan menjelaskan tentang ayat yang masih global. Kepala itu kan bagiannya ada kepala, ya ono rambut, ya ono kuping, ya. Kan wamsahu biruusikum, ruus itu kan masih global. Ketika diperinci dengan hadis, dan hadis tersebut menjelaskan tentang roksun yang ada di Al-Quran, di ayat, maka mengusap kedua telinga itu sama hukumnya seperti mengusap kepala. Bedanya sedikit, ya. Perbedaannya itu sedikit, tapi hukumnya berbeda. Yang satu karena ziyadah, yang satu karena mubayyinah, menambahi atau menjelaskan. Faman maka utawi ulama aujabahuma iku apabila mewajibkan sapa man ing udunaini, ja'alaha maka menjadikan sapa man ha ing asar mubayyinatan ing menjelaskan limujmalil kitabi pada globalnya ayat Al-Qur'an. Jadi ulama yang mewajibkan bahwa mengusap kedua telinga itu yang ada di dalam hadis itu merupakan penjelas dari Al-Qur'an, maka ulama tersebut mewajibkan mengusap kedua telinga. Waman utawi ulama lam yujib huma yang tidak ikut tidak mewajibkan sapa man huma ing udunaini, ja'alaha maka menjadikan sapa man ha ing asar
zaidatan ing tambahan kalmat madoti seperti berkumur. Adapun ulama yang mengatakan yang tidak mewajibkan mengusap kedua telinga itu menjadikan hadis-hadis tentang mengusap telinga itu merupakan tambahan dari keterangan yang ada di Al-Qur'an sebagaimana berkumur, maka hukumnya sunnah. Wal asaru utai beberapa hadis al-waridatu yang datang bidalika dengan demikian itu masul udunaini kasirotun iku banyak. Adapun hadis yang menjelaskan tentang mengusap kedua telinga itu banyak sekali. Wa ingkana walaupun ada apa al-asar nggih lam tasbut iku tidak tetap apa al-asar fi sahihaini di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Walaupun hadis-hadis tersebut itu tidak ada di dalam kitab Bukhari Muslim. Fahuwa maka utawi Fahuwa maka utawi dalik kotistaro iku sungguh masyhur apa amalu apa mengamalkan dia dengan dalik dan sudah masyhur mengamalkan dengan hadis tersebut. Wa maitilafum berarti membahas tentang mengusap telinga selesai ya. Perbedaan tentang mengusap telinga selesai. Wa ma itilafum adapun utawi perbedaannya ulama fi tasdidil ma'i di dalam memperbarui air lauma untuk udunaini. Fasababu maka iku utai sebabnya ikhtilaf taraddudul udunaini iku mider-midere nggih. Masih ada kemungkinannya dua telinga. Baina ayakuna di dalam antara ada apa udunaini udwan iku anggota munfaridan yang tersendiri bidati dengan zatnya udwan min a'dha'il wudu dari beberapa anggotanya wudu au yakuna atau ada apa udunaini juz'an iku bagian min roksi dari kepala. Adapun perbedaannya ulama di dalam memperbarui air itu sebabnya adalah telinga, ya, itu masih ada kemungkinan. Telinga itu merupakan anggota tersendiri dari anggota-anggotanya wudhu atau kedua telinga itu bagian dari kepala. Fakat sadda. Jikalau telinga itu merupakan bagian tersendiri, maka harus menggunakan air yang baru. Kalau telinga itu merupakan bagian dari kepala, maka boleh menggunakan bersamaan dengan air yang ada di kepala. Kayak mau praktek ya. Waqat sadda dan sungguh nterecel itu sedikit sekali, jarang, langka. Waqat sadda dan sungguh langka sapa ulama padabu maka berpendapat sapa kaum ila annauma pada sesungguhnya udunaini yusalane iku dibasuh apa udunaini ma'al waji bersama wajah. Ada pendapat yang syad nggih sing langka nggih sing recel bahwa sesungguhnya kedua telinga dibasuh bersama wajah. Bersama membasuh wajah itu hukumnya syad. Wadaba dan berpendapat sapa akharuna sapa ulama-ulama akhir. Ila anau pada sesungguhnya kelakuan yumsahu iku diusap apa batinuhuma apa batinnya atau dalamnya udunaini ma'ar-roksi bersama kepala. Wayusalu dan dibasuh dhairuma apa luarnya udunaini ma'al wajib bersama wajah. Ini juga syad ya.
Ada ulama akhir berpendapat bahwa ketika mengusap dalamnya apa? Telinga itu diusap bersamaan dengan kepala. Adapun untuk luarnya apa? Telinga itu dibasuh bersama wajah. Wadhalika utawi demikian itu wadaba akharuna litaradduti hadzal udwi, karena mider-midere ikilah anggota, atau karena apa mau masih ada kemungkinan inilah anggota yaitu kuping, bena yakuna diantara apabila ada apa hadzal udwi kuping mau ikut jusan iku bagian minal wajhi dari wajah, au jusan atau bagian minal rasi dari kepala, karena ada kemungkinan kuping itu bagiannya wajah utawa bagiannya kepala. Milih ndi sampean? Melok ndi? Kuping wajah, melok kepala. Wa utawi inilah taraddud, la makna iku tidak ada makna iku maujud lahu bagi hadza ma'astiharil asari, bersama masyhurnya beberapa hadis fidzalika di dalam demikian itu ayyakuna juz'an minal wajhi au juz'an minal ra'si bil masih dengan mengusap, wasdaro dan masyhur iku tenar al amalu apa mengamalkan bi dengan masyu. Wa Syafi'i tai Imam Syafi'i yastahibbu iku menganggap sunnah sapa Imam Syafi'i fihima di dalam udunaini atikrara yang mengulang-ulangi, kama yastahibbu sebagaimana menganggap sunnah sapa Imam Syafi'i ing takror fi masir ra'si di dalam mengusap kepala. Adapun Imam Syafi'i menganggap sunnah mengusap dua telinga itu diulangi-ulangi, ya diulang-ulangi sebagaimana apa disunahkan mengulanginya di dalam mengusap kepala.